Tata cara Pak sebetulnya untuk masyarakat yang ingin Ya. mendapatkan uang ini seperti apa untuk Uang caranya? ini sebenarnya mudah kok kita dapat. Intinya sih teman-teman atau masyarakat bisa masuk ke Talk slow, kita talk tapi slow. Yang lagi rame akhir-akhir ini tiada lain tiada bukan adalah tentang uang pecahan baru 75.000. Pak Mandika langsung ngobrol aja ya dengan orang yang memang banyak tahu tentang UPK 75 tahun Republik Indonesia di Talk Slow, kita talk tapi slow. Sekarang sudah ada Pak Bakti Artanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Selamat datang di Talk Slow. Apa kabar Bapak? baik, Mas. Waduh, ini semangat kemerdekaan ya Pak ya? Ya, harus, Mas, harus. Dan salah satunya untuk memeriahkan HUT RI ke-75 ini adalah dengan adanya UPK, Ya. Uang Peringatan Kemerdekaan 75 tahun 75 RI. tahun RI. Ya. Waduh, ini banyak yang masih belum tahu UPK ini apa sebetulnya Pak? Iya, mungkin sebelum masuk ke situ, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Bakti Artanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, yang baru 6 bulan ini di Cirebon. Baru 6 bulan. Ya, baru 6 bulan. Wow. Kalau baru itu biasanya bisa lama, bisa cepat ini. Tapi mudah-mudahan. Ya, Tapi udah nyaman di Cirebon Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuliner udah banyak nyoba sana sini ya? Sudah, meskipun akhirnya ke lockdown ya. Aduh, iya. Ya, boleh saya ceritakan mengenai UPK ini. Memang UPK ini adalah suatu perencanaan yang dimulai dari perencanaan uang rupiah sebenarnya. Jadi kalau setiap tahun itu sebenarnya ada pencetakan uang, tapi bisa jadi emisinya berbeda-beda. Nah, untuk tahun ini memang ada pencetakan uang yang khusus dengan dikeluarkannya UPK ini, uang peringatan khusus RI ke-75 uang peringatan khusus kemerdekaan 75 tahun RI. Wah. Ini harus pas. Iya. Jangan sampai salah. Itu disingkat dengan UPK 75 tahun RI. Dan ini sebenarnya perencanaannya sudah lama, Mas. Itu biasanya prosesnya 2 sampai 3 tahun. 2 untuk menghasilkan sampai itu. 3 tahun sebelum uang itu dirilis. Iya. Berarti Biasanya- kalau sekarang 2020 ya 2018 itu udah ada proses. Oh, 2018 sudah jadi proses. tidak secepat yang seujuk-ujuk. dibayangkan. Seujuk-ujuk itu tadi. Ujuk uang itu jadi dicetak enggak. Mungkin makanya sedikit saya ceritakan sebenarnya prosesnya adalah untuk mengeluarkan uang ini tidak mudah, teman-teman. Jadi prosesnya panjang, perlu waktu 3 sampai 2 tahun sebelumnya untuk persiapannya, mulai dari bagaimana nanti desainnya, mulai dari gambar-gambarnya, termasuk tadi mengenai tokoh-tokoh siapa pahlawan yang masuk dalam uang, itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang melalui proses diskusi, perdebatan yang panjang sampai dengan menghasilkan sesuatu. Dan akhirnya kita sudah bisa melihat secara fisik. Iya, Sudah. UPK 75 tahun. UPK 75 tahun Republik Iya, yang Indonesia. tahun ini. Ini pertanyaan yang paling mendasar. Ini kan UPK nih Pak. Iya. Bisa dipakai transaksi tidak? Bisa. Bisa. Tapi senilai dengan 75.000 rupiah. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ya nilainya 75.000 ya belanja 75.000. Iya. Tapi kayaknya orang-orang sayang. Iya, karena ini adalah cetakan khusus. Cetakan khusus ya? Pengeluaran khusus untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang khusus atau kegiatan-kegiatan besar yang lain, termasuk peringatan-peringatan hari besar atau hari ulang tahun Indonesia. Makanya kan untuk ulang tahun ini sudah keempat sebenarnya. Keempat ya? Ya, pertama adalah tahun 20 ulang tahun yang ke-25, 25. ke-45, 50 dan ke-75. Sekarang yang keempat. Iya. Sekarang yang Nanti keempat. nggak tahu apakah 25 tahun lagi ada lagi atau enggak, itu biar nanti yang menentukan. Iya. Sementara yang khusus-khusus yang koin-koin juga banyak sebetulnya ya Pak ya? Khusus ada. Makanya sebenarnya ini konteks komemoratif uang peringatan ini ada yang rupiah, ada yang istilahnya koin, ada yang kertas. Untuk sebelum-sebelumnya rata-rata adalah koin dan beberapa pecahan dalam satu periode. Tapi kalau yang sekarang ini memang satu pecahan 75.000 dan kertas. Dan kertas ya? Ya. Angkanya pun 75.000 Iya. sesuai dengan 75 tahun Indonesia Merdeka. Menandakan ulang tahun RI yang ke-75. Wow, tapi yang menarik Pak kalau ngomongin tentang angka ya. Iya.
banyak yang berspekulasi akhirnya. 75.000. 75-nya gede, ribunya kecil. Itu isu itu. Ini kan ada kemarin sempat dengar kabar tentang redenominasi ya itu ya. Dipisahkan, Mas. Ini adalah konteks pengeluaran uang, itu adalah konteks kebijakan lain untuk penyederhanaan angka nominal dalam suatu pencatatan. Jadi yang ini masih proses berjalan, nggak tahu ini tindak lanjut seperti apa, masih ada timnya. Tapi ya sekarang ini adalah pengeluaran uang baru, uang rupiah khusus, uang peringatan kemerdekaan 70 tahun RI di tahun 2000. Dicetak berapa lembar sih, Pak? Sesuai dengan tahunnya 75 juta. 75 juta lembar. Ya. Wow. 75 juta. Sebenarnya angka yang banyak 75 juta ya, Pak. Iya, makanya kalau misalnya ada yang mau khawatir untuk nggak dapat, insya Allah dapat kok. Insya Allah dapat. Sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Kalau di Cirebon ada kuotanya nggak sih, Pak? Kita intinya sih siap untuk melayani masyarakat. Satu KTP, satu bilet. Dan kapanpun nanti kita akan siapkan. Jadi kalau kuota secara besaran, mungkin nggak perlu saya sampaikan, tapi intinya sih kami siap melayani penukaran itu. Oke, dan syaratnya tadi tuh satu KTP, satu penukaran. Satu bilet, satu bilet uang. Oke, ya jadi artinya setiap KTP tuh bisa ya. Kalau saya punya, Bisa. istri saya punya, Bisa. anak saya punya, Ya. semuanya bisa. Iya, tapi sebenarnya harapannya itu kan uang itu untuk koleksi itu utamanya. Sebenarnya satu keluarga satu pun udah cukup. Sudah cukup ya? Cukup. Itu untuk koleksi seumur hidupnya keluarga. Wah, iya dong. Saya sudah mengambil peran gitu ya dalam 75 tahun kemerdekaan Republik Betul, Indonesia. bangga pada istilahnya pada kemerdekaan 75 tahun. Dan kalau ngomongin desainnya ini kan ada juga nih di display gitu ya. Ya. Secara desain cukup menarik ya Pak. Ada makna-makna tertentu dari Betul. UPK 75 tahun Republik Betul. Indonesia ini. Ada beberapa tema yang kita sampaikan. Pertama adalah memang ini temanya untuk mensyukuri kemerdekaan 75 tahun, termasuk pencapaian-pencapaiannya. Apa itu wujudnya? Mungkin gambar-gambar pahlawan Bung Karno dan Bung Hatta ya, sebagai proklamator, termasuk ada benderanya. Pengibaran bendera ya Pak. Iya, itu kan menggambarkan dulu suasana kemerdekaan saat itu. Itu konteks mensyukuri kemerdekaan. Terus ada juga terkait dengan memperkokoh kebinekaan ya. Memperkokoh kebinekaan ini dalam arti ada semua di Indonesia kan banyak suku, banyak ragam. Iya betul Dan betul. ini diwujudkan dengan pakaian-pakaian adat yang anak-anak kecil itu ya. Yang di Ada belakang beberapa- itu ya. Iya, berjajar-jajar itulah salah satu bentuk kebinekaan bahwa di Nusantara itu banyak suku dan bangsa. Nah, ini juga ngomongin tentang desain si baju Ya. adatnya. Ya. Ini kemarin sempat viral nih Ya. terkait dengan baju salah Yang paling satu. kanan ya. Iya. Itu bisa dijelaskan Ya. sebetulnya Iya. pakaian adat dari mana? Makanya saya bilang proses untuk menentukan mengenai desain ini adalah tidak mudah. Contoh adalah gambar pahlawan atau misalnya yang tadi baju adat itu prosesnya melalui forum group discussion. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, terus menerus dengan dinas terkait, dengan pihak-pihak terkait di daerah-daerah, sampai dengan suku terkait pun dilibatkan. Dan itu setelah nanti ada kepastian, ada kesepakatan, barulah kita berani cetak, barulah kita berani sampaikan itu menjadi desain khusus. Dan itu informasinya memang dari wilayah mungkin yang provinsi baru ya, Kaltara. Oh, Kaltara. Suku Tidung kalau nggak salah. Oh, Iya. oke. Akhirnya terjawab sudah sebetulnya Iya, ya. jadi bukan dari apa, karena mungkin baju sipit ya mungkin ya. Jadi terjawab sebetulnya itu dari Tidung tadi ya. Iya. Oke. Dan ini kalau di sini ada juga komuter line ini sepertinya ya. Iya. Gambar-gambar komuter line. Ya, itu tema yang ketiga. Tema yang ketiga ya. Kalau untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Apa sekarang diwujudkannya banyak kan pencapaian-pencapaian, termasuk ada komuter line. Teknologi. Termasuk juga jembatan yang di Papua. Iya, termasuk juga ada istilahnya satelit. Ini dalam rangka untuk ke depan itu harus lebih gemilang. Itu sih sebenarnya. Ada 3 tema: mensyukuri kemerdekaan, termasuk memperkokoh kebinekaan, sama menyongsong masa depan yang gemilang. Iya, ngomongin masa depan itulah kenapa yang dipilih adalah anak-anak ya Pak ya. Iya. Karena memang generasi yang akan menjadi generasi Betul, penerus. karena memang nanti 2045 kan kita ingin istilahnya SDM unggul. Untuk mencapai negara maju, kita harus ada SDM unggul. Makanya juga tercermin di situ anak-anak muda, anak-anak kecil-kecil dan
desainnya. Oke, ini ada juga satelit, terus Iya. juga gambar peta Indonesia Betul, dengan betul. warna emas, Indonesia emas 2045 ya. Betul. Oke. Kan target kita 2045 adalah Indonesia maju dengan negara berpendapatan tinggi. Wow, Itu. mudah-mudahan kita akan menjadi Amin. bagian dari itu semua ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, jika berbicara tentang uang ini ya, Ya. uang ini sendiri memang menjadi pembicaraan banyak orang gitu ya. Betul. Nah, teknologinya Pak, teknologinya kabarnya menggunakan teknologi terbaru gitu Iya, ya. informasinya yang saya dapat bahwa itu memang kertasnya berbeda dengan kertas yang cetakan biasa-biasanya. Ini kertasnya lebih durable dan bisa tahan lama, dibandingkan dengan cetakan yang lain. Makanya kita lebih kepada koleksi untuk masyarakat umum. Gitu. Oke. Itu. Tapi kalau proses cetaknya sebenarnya intinya sama, ada cetak intaglio atau apapun itu ada. Cetak intaglio itu cetak yang kalau misalnya kita raba itu terasa bergerigi. Iya, Ah, kasar gitu ya. Iya. Ada permukaan-permukaan yang betul, berbeda. Betul. Oke. Itulah cetak intaglio dan itu yang melaksanakan semuanya adalah di Peruri. Kami memang merencanakan, tapi nanti dibantu oleh Peruri untuk mencetak uangnya. Oke, Ya. iya. Dan kalau berbicara tentang uang, sebenarnya ini juga hal yang perlu diketahui oleh Apa? masyarakat bahwa kita tuh sebenarnya harus men-treatment uang Ya. yang kita punya gitu ya Ya. dengan cara-cara khusus sebenarnya. Iya. Jangan sampai sobek segala macam. Betul, Ya, Pak, betul. ya? Apalagi ini nanti kalau udah sobek nggak bisa diganti pun diganti dengan uang biasa loh Iya, ya. iya ya. Nggak dapat uang baru lagi. Kalau gitu nanti sobek terus ganti, kalau repot kita. Sementara satu orang satu KTP jatahnya cuma Iya, satu. Jadi makanya rawatlah uang ini dengan baik-baik. Tapi bukan hanya uang ini sih, termasuk uang-uang yang lain juga perlu dirawat dengan baik. Karena jangan sampai nanti, mungkin sebagai info teman-teman semua, pendengar semua, bahwa kalau uang misalnya di staples saja, itu masuk ke BI, itu sudah dianggap sebagai uang yang tidak layak. Oh, ini nih Makanya yang perlu diketahui. Ada memperlakukan uang itu dengan istilah 5 jangan. Yang Jangan pertama? diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, jangan dilipat, dan jangan dicoret-coret. Oh, itu tuh ya. Yang sering kejadian sebenarnya yang di staples dan diremas. Seperti misalnya pada waktu untuk membuat mahar itu kan di staples, itu Iya. sebenarnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Makanya termasuk uang ini ataupun uang yang lain, tolonglah istilahnya cintai mereka, karena ini adalah simbol kedaulatan bangsa. Betul. Kami selalu kalau edukasi itu bahwa untuk uang itu adalah apa istilahnya ya, bela negara tanpa senjata. Dengan menggunakan rupiah. Iya, karena uang rupiah adalah kedaulatan bangsa. Wow, Itu bukan hanya untuk pembayaran ya, tapi ini bagian dari kedaulatan bangsa. luar biasa sekali itu makna yang perlu diketahui. Tadi beneran loh, ini masih gatal sih sebenarnya. Apa-apa. Tentang treatment kita yang itu tadi yang masalah hal-hal sepele di staples, diremas segala macam itu sebenarnya masih sering terjadi di masyarakat gitu ya. Dan apa namanya? Seharusnya itu sudah mulai dikurangi ya Pak. Kalau misalnya itu berarti terhitung uang rusak soalnya kalau yang di staples ya. Makanya sebenarnya kita berharap dengan treatment itu, artinya dengan melakukan treatment yang benar, berarti kita menyintai rupiah. Menyintai rupiah berarti kita bangga dengan istilahnya apa ya, simbol kedaulatan bangsa itu. Dan kalau ini hanya di staples aja, yang tadinya kita berharap bahwa uang itu bisa beredar 4-5 tahun, mungkin dalam setahun sudah harus kita racik gitu loh. Dan itu akan berputar terus, kita ganti, diracik lagi, kita ganti, diracik lagi. Ongkosnya berat juga itu. Iya. Ini besar juga, makanya kalau mencintai rupiah sampai dengan 10 tahun, minimal nanti biaya pencetakan menjadi berkurang. Iya. Kalau uang koin mau di staples silahkan. Kalau bisa itu juga. Betul. Aduh, iya kalau di Cirebon sendiri yang udah dapat udah beberapa orang yang Iya, sejak dibuka di launching tanggal 17 Agustus kemarin, memang kan dimulai penukaran sejak tanggal 18. Dan ini antusiasmenya sangat tinggi. sangat Pak. Informasinya sampai tanggal 20 September pun sudah full book. Iya. Full book. Masih akan kita buka terus, dan memang dalam pelaksanaan ini kita setiap hari udah melayanin. Memang rata-rata segitu. Ya memang ada yang nggak datang, tapi beberapa aja. Tapi rata-rata antusiasmenya sangat tinggi, sampai dengan tanggal 20 sudah dibuka, sudah full book.
mudah-mudahan sih kita bisa layani dengan sepenuh hati. Tata cara Pak sebetulnya untuk masyarakat yang ingin Ya. mendapatkan uang ini seperti apa untuk caranya? Uang ini sebenarnya mudah kok kita dapat. Intinya sih teman-teman atau masyarakat bisa masuk ke web BI. Web BI di situ ada aplikasi pintar. Tinggal nanti masukkan aja data-data terkait dengan nama, KTP, terus nanti ada bukti pemesanan untuk penukaran. Nah, itu nanti yang dibawa ke BI dengan membawa KTP-nya. Sehingga nanti bisa di-cross sama baru kita kasih, Pak. Oke, Nah, jadi kalau memang misalnya yang nggak bisa datang sendiri, diwakilin, bisa aja pakai surat kuasa nanti. harus menggunakan surat Iya, kuasa. karena itu tadi one KTP, one billiard, supaya nggak dimanfaatkan oleh yang lain. Itu pengendalian yang kita lakukan. Untuk tadi Pak, jam-jamnya tuh jam berapa aja sih? Ya, kami membuka dari jam 8 sampai jam 11 penukarannya. Jadi teman-teman nanti bisa itu jam 8 sampai 9 itu 50, 9 sampai 10 50, 10 sampai 11 50. Targetnya seperti itu. Target seperti itu. Nah, ini saya ingatkan kembali aja ke masyarakat. Ya kalau misalnya menukar ke BI mohon berpakaiannya sopan itu ya. Berpakaian yang Ya, sopan. jangan pakai sandal jepit, kami terus terang agak nggak enak itu. Jadi tetap sopan, pakai sepatu supaya nanti teman-teman di BI juga bisa itu, karena memang kita ada suatu etika masuk ke kantor itu seperti apa gitu. Iya. Nah, ini juga mungkin saya sampaikan aja deh cara persyaratan untuk melakukan penukaran. Pertama adalah saya review kembali bahwa masyarakat melakukan pemesanan melalui Si Pintar, aplikasi Si Pintar. Adanya di mana itu? Adanya di web BI. Web BI, silakan buka web BI, nanti ada istilahnya akun pintar di situ. Jadi terus kedua, nanti tolong dimasukkan nomor KTP dan namanya. Harus teliti. Harus teliti, karena nanti review kami adalah berdasarkan nomor KTP sesuai enggak. Kalau enggak, kita tolak. Pernah kejadian ada penolakan gara-gara datanya tidak sesuai dengan KTP fisiknya? Pernah. Ada beberapa yang kita tolak karena itu tadi supaya nanti itu menjadi terikot terus. Kalau nanti ada istilahnya penukaran kembali, dia udah nggak bisa lagi. Makanya benar-benar harus sama. Tolong itu harus teliti daripada nanti kecewa, kita tolak untuk kembali ke istilahnya melakukan pemesanan lagi. Terus ketiga, pada saat datang juga membawa KTP, karena itu sebagai bukti kita untuk verifikasi. Kalau nanti insya Allah kalau sudah itu semua udah klop, kita akan termasuk juga yang membawa uangnya ya, 75.000 ya, baru nanti kita kasih uangnya ya. Habis dapat uang biasanya langsung foto-foto Pak. Senyum-senyum, langsung selfie lah. Iya. Ada kok kita sediakan tempat selfie kalau mau selfie di sana. Oh ada, disediakan. Ya ada kayak spesimen uangnya gitu yang bisa dibuat untuk foto gitu ya. Masa ya. Kalau masalah ada silakan kalau mau. Jadi Bank Indonesia sudah sedemikian ramah untuk para pengguna sosial media yang mau selfie ya Pak. Dalam melayani ini kita 3S, 3 sapa, senyum, salam. Wow, jadi kenyamanan juga itu menjadi hal yang utama betul, gitu ya. Betul. Dan kalau udah dapat jangan lupa dijaga baik-baik uangnya ya Pak ya. Iya. Untuk memang tadi sih satu KTP itu satu satu uang 75.000 itu ya. Oke ya. Dan terkait dengan metode nih cara mendapatkan. Sementara kan udah penuh nih. Nah masyarakat berarti bisa menunggu sampai kosong atau seperti apa? Nanti ke depannya akan ada penyaluran seperti apa? Ini akan berjalan terus. Jadi untuk di BI itu mulai kemarin sampai dengan tanggal 30 September itu ke BI. Nanti mungkin setiap hari sistemnya akan kita buka untuk bisa mendaftar lah masyarakat. Memang cepet-cepetan ini ya. Ya mungkin kalau daftarnya mungkin jam 12 dini hari mungkin ya. Jam 1 dini hari supaya dapat. Supaya dapat yang lain belum ikut. Bukan hanya di Cirebon, informasinya di daerah lain juga full book. Antusiasmenya luar biasa. Tapi jangan khawatir ke masyarakat bahwa kalau di BI sampai tanggal 30, habis itu tanggal 1 sampai dengan entah kapan itu BI masih melayani plus beberapa bank yang akan melayani. Makanya kita kenapa masih kita tahan, karena kita siapkan untuk mekanisme melalui banknya seperti apa, itu yang masih kita siapkan. Jadi yang sekarang sedang dilakukan adalah masyarakat hanya bisa melalui BI gitu ya. Sementara nanti next gitu ya akan ada
kerjasama dengan bank-bank lain Betul. untuk masyarakat bisa melakukan di Betul. penukaran di tempat-tempat yang lain. Iya, makanya jangan khawatir. Jangan khawatir, sabar dan ikhlas tadi yang perlu. Usaha yang kenceng ya Pak. Usaha yang kecil mungkin dini hari sebelum sholat tahajud masukin angka. Untuk banknya mungkin apa saja Pak yang di kerjasama? Rencananya ada 5 bank besar, informasinya yaitu BRI, terus BNI, Mandiri, BCA sama CIMB Niaga. Oh oke. Jadi 5 bank tersebut yang nanti Iya. bisa dipilih oleh masyarakat untuk Iya. bisa melakukan penukaran Sejak uang. tanggal 1 Oktober rencananya. 1 Oktober 2020 itu betul. tuh. Jadi sabarlah ya Sabar. sambil terus usaha. Karena antusiasmenya sangat tinggi gitu ya Betul. masyarakat. Kalau pandangan Bapak sendiri kenapa masyarakat sebegitu antusiasmenya untuk bisa mendapatkan UPK 75 tahun Republik Indonesia Karena ini? ini bentuk itu ya peringatan khusus ya Mas, mensyukuri kemerdekaan. Dan ini memang jarang kita cetak secara khusus gini. Ini kan makan cetakan tertentu dalam waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan atas peristiwa tertentu gitu loh. Makanya dan ini kalau mungkin 5 tahun lagi belum tentu dicetak lagi gitu. Belum ada, ini benar-benar cetakan yang langsung 75 tahun, 75 juta. Kami juga belum tahu apakah akan dicetak lagi, belum ada info karena memang ini adalah sesuai dengan tahunnya tadi 75 itu yang menjadi suatu simbolnya. Oh oke. Jadi apakah 5 tahun akan dicetak lagi kami juga belum tahu. Apakah nanti ada yang baru 10 tahun lagi juga belum tahu. Mungkin yang berapa ya? Yang ke 100 mungkin ada. Akan ada mungkin ya. Tapi saya kan kita nggak tahu. Nah, tapi untuk si nomor serinya ada nomor seri khusus nggak sih untuk si pecahan yang ini? Enggak Nggak ada ya? Semuanya sama kok, intinya semuanya sama. Karena ini kan ini berlaku untuk transaksi juga. Jadi nomor serinya ada sesuai dengan standar yang selama ini dilakukan. Oh, oke. Jadi memang nomor serinya sudah ditentukan dan standar gitu ya. Iya, Biasanya orang-orang juga kan nomor seri aja kalau udah uang kayak gini, wah dapat nomor cantik. Wah. Oh, kita nggak bisa milih kok. Nggak bisa milih ya, nggak bisa milih. Nggak bisa Datang milih. antri dapat udah gitu ya. Iya, dinikmati aja, disyukuri Iya, aja. iya. Tanggapan Bapak Pak, kemarin sempat baca beberapa media yang akhirnya sekarang ada tuh yang dijual di e-commerce dengan harga yang berkali-kali lipat. Mungkin orangnya sudah dapat kemudian dijual di e-commerce Iya, dengan harga berkali-kali lipat, Iya. bahkan jutaan rupiah gitu. Iya. Kalau menurut Bapak kayak gimana? Ya pendapatnya? sebenarnya ya menyesalkan juga, tapi intinya gini, kalau seperti itu kan kita nggak bisa istilahnya mengantisipasi Mas, bahwa itu ada kebutuhan demand dan supply-nya di luar mungkin ya. Tapi saya yakinkan bahwa kalau memang masyarakat mau menukar itu masih bisa kok, masih bisa. Jadi nggak harus melalui seperti itu, masih bisa, dan itu bagus untuk koleksi. Jadi kita pastikan seperti itu. Jadi kalau udah ada terjadi itu, aduh, itu di luar kami udah susah. Itu masyarakat yang sudah memiliki uang tersebut gitu ya. Betul. Masih bisa menukarkan. Makanya tadi daripada membeli dalam jumlah yang besar, sabar dan tawakal untuk bisa masuk ke si pintar, dan insya Allah bisa kita layani. Oke. Tapi secara hukum melanggar hukum nggak sih Pak? Enggak ya? Nah, kami nggak bisa antisipasi itu. Kami nggak bisa antisipasi itu. Makanya terus terang dari kami pun tidak bisa membatasi kejadian itu. Tapi intinya uang ini sebenarnya uang riba khusus yang memang dicetak khusus, jumlah terbatas, namun diyakinkan masyarakat bisa dapat. Oke. Nah, kalau hanya satu keluarga aja satu masih bisa. Masih bisa lah ya. Masih bisa. Tapi ngomongin tentang satu keluarga satu, Bapak udah punya belum sih? Saya belum, belum? Belum Punya. Ya, belum eksekusi ya. Belum. Iya. Makanya saya utamakan masyarakat dulu. Kenapa belum Pak? Ya. Kenapa belum? Ya masyarakat dulu dah kalau. Luar biasa. Itu hebatnya seseorang yang lebih mementingkan Iya, masyarakat. karena kami pun bisa dapat langsung, tapi biarkan masyarakat yang memperoleh dulu. Ya gitu aja. Teman-teman pegawai juga belum kok. Dapat tanya langsung. Tuh kan? Belum. Wah, yang antar juga pada belum Iya. punya ya. Masyarakat dulu. Insya Allah nanti pelan-pelan kita juga dapat. Oke, ya. Jadi nggak percaya nih. Kalau saya pun nggak percaya, saya ngeceknya di mana. Aduh, dan untuk antisipasi si uang ini, mungkin akan ada oknum-oknum dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab, ada pemalsuan segala macam. Ada antisipasi untuk itu nggak sih Pak? Tadi disampaikan bahwa ini kertas khusus, nggak mudah untuk melakukan pemalsuan. Termasuk juga untuk unsur pengamannya sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Jadi kalaupun mau dipalsu, mungkin enggak, istilahnya kalau kami melihatnya tingkat pemalsunya pun sangat-sangat kecil, sangat mudah dideteksi dengan cara 3D, dilihat, diterawang dan diraba. Jadi insya Allah sih unsur pengamannya sangat luar biasa. Kalaupun ada pemalsuan, kita nggak bisa membatasi ini banyak. Kita nggak bisa melarang, lewat istilahnya nggak bisa mendeteksi mana pemalsuan apa enggak, atau siapa yang melakukan juga kita nggak tahu. Tapi intinya sih security fiturnya, unsur pengamannya sangat kuat, sangat tinggi, dan mudah-mudahan sih pemalsuan pun tidak terjadi, tidak memungkinkan untuk terjadi. Iya, Kalaupun ada pemalsuan, mungkin dengan 3D tadi bisa diantisipasi, bisa dilihat. Oke, nah ada kemungkinan nggak uang ini bukan hanya sebagai uang koleksi atau dibuat secara terbatas, yang artinya mungkin masyarakat dipajang di rumahnya masing-masing gitu. Ya. Itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa. Dimasukin akrilik gitu ya? Iya. Dimasukin akrilik, ditaruh di lemari yang supaya mempercayai, oh ada uang 75 tahun. Jangan kebanggaan. Jangan-jangan nanti standarisasi kebanggaan setiap rumah adalah memajang uang ini ya Pak ya. Jadi ketika kita bertamu ya ke rumah orang, wah ada uang ini, wah hebat nih gitu ya. Padahal semuanya bisa itu. Oh, oke. Tinggal keberuntungan untuk bisa masuk ke si pintar. Oke. Nah, untuk ada kemungkinan nggak kalau misalnya uang ini akan dicetak massal? Maksudnya menjadi uang seperti yang lain, kayak misalnya pecahan 50.000, 20.000 segala macam, yang akan menjadi uang transaksi sehari-hari gitu. Sepertinya enggak ya. Ini karena tadi uang rupiah khusus untuk peringatan khusus, makanya dicetaknya terbatas khusus 75 juta lembar. Ya, 75. Saat ini 75 juta. Saya nggak tahu ya nanti kebijakannya, tapi secara rule sekarang 75 juta. 75 juta lembar. Oke. Dan makanya dibedakan antara rupiah khusus dengan uang pecahan biasa ya Mas ya. Kalau rupiah khusus itu memang untuk momen tertentu dicetak dalam jumlah khusus, dikeluarkan dalam batas tertentu. Kalau yang pecahan biasa ini kan bisa dicetak terus rutin. Mungkin emisinya misalnya dicetak emisinya 2000, dicetak tahun 2000, terus nanti dicetak 2001 juga emisi 2000 juga, itu masih bisa. Tapi kalau ini benar-benar dicetak tahun ini dalam jumlah yang terbatas. Yang sudah ditentukan tadi 75 juta lembar gitu ya. Untuk masyarakat sendiri Pak, kan ini daftarnya online segala macam, kemudian ngambilnya tetap secara fisik. Betul. Gitu ya. Tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sangat masuk. Coba cek kalau nanti ke BI. Iya. Dipindai dengan ininya, terus nanti teman-teman BI juga pakai masker, dan itu wajib masuk BI pakai masker. Terus ada physical distancing, semuanya kita lakukan. Semuanya kita lakukan. Dan untuk di daily activity-nya berarti memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang juga ketat ya Pak ya? Setuju tuh. Kami memang mencanangkan itu, bahwa karena ini kondisi protokol COVID, makanya kenapa sistem itu kita buat, karena itu juga supaya interaksi antara masyarakat dengan kami juga terbatas. Kalau enggak Mas, biasanya penukaran itu adalah datang langsung bergelombol gitu. Antri panjang gitulah. Kalau ini benar-benar terdaftar. Hari ini hanya 150. Jam segini 50. Jadi datanglah jam segini, itu akan bisa terlayani. Sehingga tidak terjadi pengelompokan massa di Bank Indonesia. Di setiap harinya tadi untuk antri tadi sudah ditetapkan. Betul. Sehari itu 150 orang. Betul. Dan bahkan per 50 orang sudah ditentukan jam-jamnya datang jam berapa. Dia bisa milih jamnya, jam berapa. Jadi memang sudah detail sedemikian rupa gitu ya. Dan yang sekarang kita hadapi adalah memang masalah COVID-19 ini, bahkan kita sebagai masyarakat juga selalu dihimbau sebetulnya untuk menghindari menggunakan transaksi dengan menggunakan uang cash gitu ya. Sekedar mungkin informasi untuk masyarakat untuk bisa tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Ya, kami memang menghimbau itu terus, karena mungkin sebagai informasi ya teman-teman masyarakat juga, di uang itu disinyalir masih bisa hidup virus. Mungkin semingguan, 5-7 hari. Makanya uang yang ada di BI, kalau misalnya dari perbankan masuk ke BI, itu akan kita isolasi dulu. Uang diisolasi? Akan karantina dulu. Jadi kita nggak akan olah sebelum melewati batas waktu. Nah, makanya dengan pertimbangan ini, makanya kami
sekarang mendorong adalah cashless society. Cashless society, jadi gunakanlah non tunai. Non tunai gunakanlah misalnya pakai ATM atau transfer atau apa, dan yang terakhir yang lagi in adalah gunakanlah dengan menggunakan kris. Itu. Jadi pertimbangannya itu karena memang di uang itu masih ada unsur virus yang masih hidup. Sebenarnya tadi di kartu kredit juga bisa, di kartu debit juga bisa. Makanya kami kenalkan dengan sekarang adalah kris. Kalau kris hanya dengan handphone pun sudah bisa bertransaksi. Iya. Ya, jadi semuanya serba cashless diharapkan seperti itu. Tapi memang ya masyarakat banyak juga masih tetap yang melakukan transaksi dengan uang tunai, uang fisik. Betul, itu ya Pak ya. Untuk sekali lagi ditegaskan ke masyarakat yang ingin mendapatkan uang ini bahwa uang ini memang bisa didapatkan, bisa ditukarkan dengan memenuhi tadi ya syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Bank Indonesia. Dan kalau tadi tuh yang salah-salah input Pak, misalnya biasanya ditolak disuruh pulang atau ditolak kemudian dikasih kesempatan di jam berikutnya atau seperti apa untuk verifikasi data? Kita diminta untuk melakukan pemesanan ulang. Pemesanan ulang. Jadi daftar lagi segala macam. Betul. Itulah kenapa ketika mendapatkan kesempatan mendaftar isi dengan benar, dengan teliti. Supaya nanti tidak kecewa. Sudah semangat untuk mendapatkan ini, tahu-tahu salah. Balik lagi, antri lagi 3 bulan lagi misalnya. Aduh, ini sudah sampai di hujung-hujung pembicaraan. Tapi yang Dika penasaran juga sempat baca sih kemarin bahwa transformasi digital itu juga dilakukan oleh semua kalangan, termasuk juga Bank Indonesia ya Pak ya? Betul. Bahkan kami merasa yang namanya digitalisasi ini keniscayaan. Yang kita berpikir bahwa digitalisasi itu mungkin baru akan datang 5 atau 10 tahun depan, ternyata dengan adanya COVID kan ditarik maju. Jadi semuanya, di depan mata. Semuanya sekarang model digitalisasi. Makanya Bank Indonesia pun dalam konteks transformasi kebijakannya semuanya adalah berpijak pada digitalisasi sekarang. Nah, termasuk nanti dalam konteks pengadaan uang atau pengelolaan uang ini juga semuanya digitalisasi. Jadi jangan khawatir, BI terdepan dalam untuk proses digitalisasi. Wow, luar biasa. Teman-teman yang di sini tepuk tangan, Bu. Terima kasih Bapak untuk obrolannya hari ini, sangat-sangat jelas untuk masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat yang menyimak obrolan kita hari ini juga kebagian ya. Itu catatannya termasuk saya. Jangan khawatir kok, masih panjang waktunya. Kami nggak membatasi waktu penukaran. Insya Allah yang sabar dan ikhlas tadi mungkin untuk masuk ke aplikasi Si Pintar itu. Karena memang ini benar-benar antusiasme, karena mungkin ini ya semacam rasa bangga punya uang 75 tahun mungkin. Makanya antusiasmenya sangat luar biasa. Oke, untuk program-program yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Bank Indonesia, mungkin ada yang mau di-share ke masyarakat? Ya, sebenarnya kalau konteks untuk sistem pembayaran ini, tadi saya sampaikan, non tunai itu kami akan garap terus. Kenapa non tunai kami garap? Sebenarnya uang kartal itu kan ya tadi termasuk ada virus. Ini kan zaman digital, semuanya udah mulai bergerak ke non tunai lah gitu loh. Makanya salah satunya dengan kris ini yang kita akan garap terus. Kris itu adalah QR code Indonesia standar. Jadi kalau misalnya nih di toko apa itu biasanya kan dulu ada QR A, B, C, D. Terus untuk menggunakan QR A pakai aplikasi A, B pakai B, C ya. Sekarang dengan QR satu namanya kris, mau dari aplikasi A, B, C, D bisa. Jadi sistemnya kayak sentralisasi. Betul, satu kanal untuk semua aplikasi. Jadi jangan yang ini doang, yang itu doang, tapi nanti mungkin akan semuanya harus menjadi satu. Oke, luar biasa. Nah, itu yang lagi kita garap, karena itu bagian dari inklusi keuangan. Kalau ini terjadi lebih masif, masyarakat bisa diberikan kemudahan. Semoga masyarakat bisa menikmati kemudahan itu semua, dan Bank Indonesia terus berinovasi untuk tadi menjadi yang terdepan ya Pak ya? Terdepan dalam digital nasional. Jadi visi kami adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian dan terbaik di emerging market untuk Indonesia maju. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah ngobrol di sini, dan yang pasti untuk yang nonton video ini semoga dapat uangnya. Dan jangan lupa
untuk subscribe, like, dan komen YouTube Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.